lanjut dari sesi untuk study jam yang sesi ke sekarang sesi kelima ya. Sesi kelima. Selamat malam juga buat teman-teman. Oke, bentar saya share screen dulu ya. Bentar, salah. Oke, untuk sesi kali ini kita bahas lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang empathize. Sekarang tuh kita masuk ke tahap kedua dari design thinking atau tahapnya tuh namanya define. Jadi sekilas saja di tahapan ini tuh teman-teman bakal ngedefinisiin yang tadinya jadi suatu masalah tuh yang terus kita dalemin melalui empathize, tahapan empathize. Di sini kita bakal ngedefinisiin si masalah tersebut jadi suatu landasan yang bisa kita bawa jadi suatu desain gitu. Dari yang tadinya cuma sebagai kata-kata atau misalnya informasi atau data yang kita temuin di tahap empathize, baik itu dari kita lakuin research atau apapun itu, kita bawa ke tahap selanjutnya, ke tahap define buat didefinisiin gitu. Oke, sebagai recap, di sini kita masuk ke sesi kelima ya dari learning path ini. Masih ada 3 lagi tahap, yang itu idiot and prototyping, testing, sama introduction to design system. Nah ini define itu masih ada sedikit teori, tapi kita beneran praktek, jadi bakalan banyak praktek dari sesi define, idiot, testing, sama design system itu kemungkinan besar materinya dikit, jadi bakalan kita praktekin kayak gimana caranya, karena teoritisnya sih udah di semua gitu ya. Karena yang seperti yang saya sampaikan di sesi pertama, kalau sekedar jadi UI UX saat ini tuh, untuk sekedar jadi UI UX designer saat ini tuh nggak ada harganya ya di market. Karena kondisinya persaingannya terlalu banyak, teman-teman yang asalnya dulunya ngoding atau kuliah informatika, sistem informasi, tiba-tiba mereka nggak mau ngoding atau capek, alhasil shifting ke UI UX lah, ke QA lah, dan lain-lain gitu. Alhasil oversupply, UI UX kita tuh calon UI UX designer tuh kebanyakan, tapi marketnya nggak ada, lowongan kerjanya nggak ada. Alhasil yang mau saya bawa di learning path ini tuh gimana caranya kalian bersaing gitu. Karena nggak ngandelin cuman skill desain doang mah, nonton di YouTube banyak gitu. Tapi yang buat suatu UI UX, orang yang kerja di produk ya, bukan UI UX dong, orang yang kerja di produk itu punya nilai lebih saat ngelamar kerja, yaitu gitu. Ilmu riset, ilmu mendalami suatu masalah, dan lain-lain itu untuk mecahin permasalahan yang ada di perusahaan atau yang ada di produk yang mau dibikin gitu. Nah, itu yang mungkin jadi satu nilai lebih saat interview. Terutama di kantor saya juga kayak gitu ya. Kami nggak nyari orang UI UX designer mau udah punya sertifikat apapun juga nggak. Kalau sebatas desainer doang mah nggak usah lulusan S1, malah anak SMK juga bisa ngedesain gitu. Tapi kalau kita ngomongin research metodologi buat critical thinking atau apapun itu yang berhubungan dengan UX, nah rata-rata orang yang bahkan lulusan S2 aja nggak terlalu mendalam gitu, karena ada sedikit ilmu yang menjurus ke research lah, yang satu psikologi dan lain-lain. Sebenarnya kemarin sempat dibahas di 4 materi sebelumnya, cuman emang nggak terlalu detail karena kita nggak punya waktu yang cukup sebenarnya kalau untuk ngebahas itu ya. Ini saya di silabus untuk learning path UI UX ini kita coba pendekin atau misalnya dipadetin gitu, biar semua poin penting dari yang A sampai Z untuk si UI UX itu ada gitu, untuk product design itu ada. Nah, mungkin jadi itu dulu sedikit tentang gambarannya. Jadi untuk 4
sesi sebelumnya emang ada banyak teoritis, walaupun sesi pertama kita udah nyoba ngedesain ya pakai Figma, walaupun cuma sebentar. Nah, tapi kalau untuk di 4 sesi ini, define, ideate, prototyping, terus testing, sama desain sistem, kita bakal nyoba hands-on. Kita nyoba pakai aplikasinya ya, dari define, ideate, testing itu kita coba beberapa aplikasi yang mungkin jadi ilmu atau tambahan hard skill-nya lah. Kalau tadi kan kita ngebahas soft skill-nya atau critical thinking-nya. Oke, saya lanjut ke materi. Sebagai recap dulu, kita ada di tahap untuk define. Kalau di design thinking itu ini ada tahapan kedua. Jadi ini nggak perlu saya jelasin lagi. Jadi kalau teman-teman yang udah ikut berapa kali sih mungkin udah nggak perlu saya jelasin lah ya kayak gini. Jadi saya nggak jelasin lagi. Saya lanjut dulu. Nah, kalau kita ngomongin define itu apa gitu? Define itu sebenarnya sih tahapan yang untuk tadi saya udah sempat dibahas ya di depan. Tahapan define itu adalah tahapan di mana kita merubah data atau informasi yang kita gather di empathize sebelumnya, atau di mana yang kita udah kumpulin dengan cara kita nge-survey, dengan cara kita belajar memahami user kayak gimana. Kita tuh kumpulin, kita semuanya satuin jadi satu informasi yang utuh, jadi landasan atau misalnya jadi satu kunci untuk kita ngebuat suatu desain atau bahkan mengambil keputusan ya, nggak cuma sebagai ngegambar doang tapi ngambil suatu keputusan. Di sini sebenarnya kemarin juga sebenarnya udah saya ajarin ya sedikit tentang masalah define atau saya tahap define. Jadi di beberapa slide sebelumnya, beberapa slide akhir-akhir itu tuh sebenarnya udah dibahas tuh masalah define, udah sedikit dijelasin lah, bukan dijelasin, sedikit disentuh lah. Nah, di sini tuh kalau misalnya teman-teman nyadar, kemarin tuh kita udah nyobanya di case study-nya ya, di case study-nya kita udah coba memecahin suatu narasi ya, narasi. Nah, dari narasi itu sebenarnya kita udah ada dapat tuh tahap define-nya, walaupun emang sekedar mecahin doang jadi informasi-informasi lebih kecil gitu, belum kita susun jadi suatu utuh. Nah, dari sini kita recap dulu study case kemarin. Ini study case-nya yang udah kita tambahin ya dengan informasi tambahan. Jadi buat yang lupa atau buat yang hari kemarin nggak ikut gitu ya, sesi sebelumnya nggak ikut, di sini study case-nya adalah ada narasi di mana Dinda, seorang mahasiswi baru di Widyatama, yang kesulitan mengatur jadwal aktivitas hariannya karena selain berkuliah dia juga kerja paruh waktu gitu ya, dan kadang ngikutin aktivitas-aktivitas lain di kampus baik itu organisasi, UKM dan lain-lain. Di sini setelah kita coba di empathize kemarin, ada informasi tambahan nih yang kita temui gitu ya, ada narasi tambahan. Narasi keduanya adalah Dinda bekerja untuk membiayai kuliahnya gitu. Dan di weekend Dinda mengikuti aktivitas tambahan di kampusnya untuk meningkatkan keahlian agar dapat bersaing di industri. Dari sini sebenarnya kita udah ngelakuin tahap define awal ya, dimana kita nemuin informasi, fakta, dan asumsi itu yang ada gitu ya. Yang pertama faktanya adalah user kita itu adalah Dinda dan dia itu adalah seorang mahasiswi. Nah, di sini itu kita udah tahu ya user kitanya tuh kayak gimana gitu atau siapa gitu. Dari poin keduanya adalah Dinda tuh kesulitan mengatur jadwal aktivitas kesehariannya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dia orangnya sibuk gitu. Ketiga, permasalahannya muncul saat tahun pertama Dinda kuliah. Nah, di sini otomatis udah tahu kalau misalnya dia baru masuk kuliah, susah dengan ngatur aktivitasnya karena mungkin dari shifting ya dari SMA atau misalnya dari SMK yang jadwalnya lurus-lurus aja, tiba-tiba masuk ke kuliah dengan jadwal yang agak padat dan agak fleksibel ya, bukan fleksibel sih, lebih dinamis ya. Kadang ada kelas pagi-pagi terus kelas keduanya siang atau bahkan sore, nah itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, di situ jadi poin nomor 3 dan poin nomor 4 adalah di sini Dinda kesulitan mengatur jadwal karena berkuliah sambil kerja dan punya aktivitas lain di kampusnya. Dari berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita sebenarnya udah ngasumsiin ya beberapa poin ya. Yang pertama, saat ini usernya tuh butuh aplikasi scheduling. Jadi kemarin juga udah dijelasin kalau si Dinda ini sebenarnya cuma butuh buat aplikasi untuk atur jadwalnya dulu. Udah, itu dulu cukup gitu. Di sini dari asumsi pertama itu gitu.
kita ketemu tuh istilahnya MVP, minimum viable product. Minimum viable product itu kalau misalnya belum saya jelasin kemarin, itu tuh adalah aplikasi atau apa ya nyebutnya, fitur dasar atau misalnya requirement paling paling dasar dari suatu aplikasi itu biar bisa dipakai gitu. Versi versi paling pertama, enggak pertama banget sih, biasanya ada yang sebelumnya gitu. Cuman uh, biar si aplikasi itu bisa dipakai sama user secara langsung, dia harus ngejar dulu MVP ini gitu, minimum viable product. Jadi produknya biar bisa dipakai, dia harus ada fitur ini dulu, minimal minimal fitur ini dulu biar bisa dipakai. Sederhananya kayak gitu. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua adalah aplikasinya gratis. Kenapa kita bilang aplikasinya harus gratis? Karena di atas itu kita balik lagi ke sebelumnya ya. Di sini ada satu narasi tambahan di mana si Dinda tuh dia kerja tuh karena untuk membiayai dia kuliah. Alhasil dengan asumsi Dinda ini orangnya, saya nggak bilang dia berkurangan, tapi mungkin dia orangnya agak berhemat ya, berhemat tuh mungkin karena dia ngekos lah atau kayak gimana. Alhasil sayang banget uangnya kalau misalnya dia harus bayar aplikasi yang berbayar. Jadi di sini kita ngubah apa ya namanya, mengubah sistem pendapatan dari aplikasi kita, enggak, bukannya aplikasi berbayar tapi jadi aplikasinya gratis, terlepas nanti kebutuhan bisnis apakah di dalamnya mau jadi ada iklan atau misalnya ada subscription tapi untuk fitur-fitur premium yang gratisnya tetap jalan tapi ada fitur premium, nah itu terserah, itu kembali lagi ke kebutuhan bisnis. Sebenarnya produk desainer untuk ngebahas itu dia nggak bisa sendirian, biasanya sama PM atau sama bisnis development dan lain-lain lah ya. Nah, yang jelas nomor 2-nya aplikasinya gratis dulu dengan alasan yang tadi. Ketiga, aplikasinya bakal dipakai sehari-hari dengan asumsi ini berdasarkan dari ini aplikasi scheduling gitu ya, buat ngejadwalin ke aktivitas dia selama setiap hari karena dia kerja sambil kuliah gitu. Ya, asumsi nomor 3. Asumsi nomor 4, dikarenakan user sibuk, fitur notifikasi atau reminder sangat berguna. Ini berdasarkan dari informasi yang sebelumnya kalau misalnya Dinda ini sibuk banget orangnya karena kerja sambil kuliah dan lain-lain. Nah, poin terakhir adalah user memiliki concern untuk meningkatkan skill. Nah, dia ada narasi tadi kalau misalnya dia aktivitas di kampus buat meningkatin hard skill. Hasil kalau misalnya si aplikasi yang mau kita bikin ada fitur untuk rekomendasi aktivitas positif, baik itu seminar, workshop dan lain-lain, itu menjadi nilai poin atau misalnya jadi nilai atau jadi poin yang lebih gitu dari atau misalnya jadi fitur tambahan lah untuk si user kita atau si Dinda ini buat pakai gitu. Nah, di situ di situ saya tulis nice to have. Jadi di mana fitur itu ngebantu atau fitur itu bagus untuk ada tapi nggak perlu dibuat dulu. Kenapa? Karena kita ngejar MVP buat scheduling dulu. Itu itu sebagai recap dari sini sebenarnya sih kita mulai ke gambar ya dari si fakta sama asumsi ini. Kalau tahap define sebenarnya banyak ya, banyak 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 cara mau kita diapain si informasi ini biar bisa jadi dasar satu ngedesain. Cuman yang biasa kita lakukan, bukan kita ya, biasa saya lakukan dan di perusahaan biasanya kita pakai yang namanya user persona sama journey map. Di sini kita bakal ngegambarin si Dinda tuh kayak gimana, kebiasaan dia kayak gimana, terus personality dia kayak gimana, terus kita hubungin dengan proses dia pakai aplikasi tuh kayak gimana. Sebagai gambaran di sini ada salah satu contoh ini ya, apa namanya, user persona. Ini dibikinnya pakai Figma langsung, jadi mungkin desainnya nggak terlalu menarik. Jadi sebenarnya ada desain yang lebih menarik. Teman-teman bisa lihat searching di Google juga banyak. Cuman yang jelas di sini ada beberapa poin. Ini sekilas doang ya. Kita mau ngelihat si Dinda tuh informasinya tuh kayak gimana gitu. Dia tuh siapa, biografisnya kayak gimana, pain point dan lain-lain. Di sini kalau kita pecah ada beberapa bagian. Yang pertama ada basic information. Jadi si Dinda tuh siapa, itu ditulis di sini gitu informasi dasarnya. Di sini Dinda ini kita asumsikan dia 19 tahun karena dia baru masuk kuliah semester 1 tahun pertama atau tahun kedua gitu ya. Asumsinya kan tadi asumsi informasinya yang kita dapatkan tadi dia tahu mahasiswi baru, otomatis kan mahasiswi baru kalau misalnya ngambil reguler karena dia kerjanya paruh waktu terus ngambilnya reguler berarti
dia mungkin di 18 tahun atau 19 tahun gitu, atau bahkan 20 sih, bisa aja 20. Cuman kita asumsiin dulu dia 19 tahun, terus dia tuh udah mahasiswi slash atau pekerja paruh waktu. Eh, Poin ketiga, pendapatan bulanan kurang dari 4 juta. Ini asumsi doang ya. Kita asumsi doang. Karena dia, kenapa kok saya tulis pendapatan bulanan kurang dari 4 juta? Karena dia kerjanya paruh waktu gitu, gak full time. Kalau full time mungkin bisa lebih banyak dari itu. Cuman ini asumsi dulu gitu. Kita asumsiin bahwa si Dinda ini pendapatannya kurang dari segitu. Karena yang tadi saya jelasin itu. Poin keempat, lokasi kuliahnya di saya tipe sorry. Lokasi kuliahnya dia di Widya Bandung, dan kelima adalah dia tuh adalah seorang yang aktif. Dari basic information ini kita biasanya udah lihat sekilas ya, yaitu siapa, kayak gimana gitu ya. Terus biasanya kita detailin hal-hal yang ada waktu kita kumpulin informasi si Dinda ini, baik itu lewat interview, lewat kita survei ke dia atau kayak gimana. Kita kumpulin tuh informasinya, mulai dari biodatanya, didetailin kayak gimana. Terus dia juga pain-pointnya apa gitu. Biodata mah itu mah narasi mah biasanya tinggal nulis-nulis aja, nggak kita concern juga utamanya gitu. Tapi kecuali kalau misalnya ada informasi penting di biodata, biasanya kita grab. Tapi jarang banget juga kalau di sekedar biodata ya. Biasanya udah kita pecah-pecah informasinya jadi poin-poin penting. Yang kedua tuh ada bagian yang spesifik itu adalah pain point. Pain point ini sebenarnya adalah permasalahan dia ya, selama sehari-hari dia kayak gimana gitu kesehariannya, apa yang membuat dia kesulitan dan apa yang mau kita pecahin gitu permasalahannya melalui suatu produk yang kita buat gitu. Nah, dari sini ada pain point. Nah, pain pointnya kebetulan untuk user persona si Dinda ini, karena saya bikin case-nya yang simple, jadi pain point-nya cuma satu nih. Pain point-nya Dinda tuh dia sekarang super sibuk dan susah buat atur aktivitasnya. Itu doang. Itu cukup dulu. Karena case-nya cuma simple ya. Jadi cuma narasinya juga cuma dua paragraf gitu. Dari sini, dari specific sama detailed information, sebenarnya kalau seorang desainer atau misalnya bukan desainer ya, seorang yang di UI UX atau di product design, kita tuh udah bisa ngebaca dulu nih. Karena sebenarnya sih bukan ngebaca ya, sebenarnya kita tuh udah dapat informasi dari tahap sebelumnya, kita tuangin dalam bentuk user persona, dan kita yang nulis ini itu kenapa kita nulis ini? Karena kalau misalnya kita serahin ke PM, kita serahin ke developer dan orang-orang yang terlibat lain di project, mereka tuh bisa mahamin gitu si user tuh kayak gimana. Karena kan kalau misalnya kita ngelakuin riset, tahapan empathize tadi gitu ya, yang merasakan atau yang berempati dengan si user itu sebenarnya cuman kita gitu, orang produk. Tapi kalau developer kan enggak, karena enggak akan ngerasain empati kepada mereka karena mereka nggak ngikutin risetnya gitu, nggak ngelakuin risetnya. Yang ngelakuin riset adalah orang produk. Makanya biar informasi atau misalnya biar perasaan hasil dari empathize itu bisa kita sharing ke developer, ke analis, ke PM atau ke posisi-posisi lain, kita tuangin pakai ini gitu. Nah, dari sini kita jelasin tuh apa yang kita dapat dari hasil tahap sebelumnya. Saya lanjut dulu dari detail information. Di sini ada additional information. Jadi ini biasanya kita temuin atau misalnya biasanya informasinya kita dapat dari saat kita hasil interview atau dari kita ngegali-gali informasi dia lah. Ya, kalau di sini ini dianggap aja ya, ini anggap aja kalau misalnya setelah tahapan empathize tadi saya itu nginterview Dinda ini, dan Dinda itu ngeluarin kata-kata mengenai informasi kalau dia sering buka pakai WhatsApp, Instagram, dan TikTok setiap hari itu dia pakai 3 aplikasi itu. Terus fun fact-nya tuh dia suka warna pastel dan dia punya keluhan mata. Nah, dari sini biasanya kalau misalnya udah ada informasi-informasi niches ya, informasi kayak gini tuh biasanya kita jadi suatu referensi buat kita ngedesain. Pertama kan kalau misalnya dia sukanya buka WhatsApp, Instagram, atau TikTok, berarti dia udah terbiasa dengan style desain aplikasi nuansa-nuansa sosial media gitu ya, bentuknya agak bukan informatif, ada banyak gambar dan lain-lain gitu ya. Terus dia biasa dengan chattingan, alhasil ada fitur ini itulah.
bisa kita bukan bisa kita ya, style aplikasinya bisa kita bawa atau style aplikasinya bisa kita jadiin referensi untuk ngedesain. Nah, selain daily usage app, dia juga ada informasi tentang fun fact-nya dia gitu. Ini yang tadi saya bilangin, ini kita gather dari hasil interview bareng dia, bareng usernya. Uh, apa namanya? Poin pertama, dia suka warna pastel. Jadi warna-warna yang agak soft atau kayak gimana gitu ya, warnanya kayak gini nih. Ini warna warna kuningnya tapi nggak kuning banget kan, kuningnya agak soft gitu ya. Nah, dari poin satu gitu, kita sebenarnya udah bisa tahu kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, kita harus bikin aplikasi dengan warna-warna yang nuansanya kayak gitu, kayak pastel, desain warna-warna pastel. Kalau nggak tahu warna pastel kayak gimana, tolong teman-teman bisa search aja, itu di internet banyak. Kalau mau bingung juga milih warnanya juga biasanya udah ada generatornya ya, biar langsung dipakai-pakai aja. Yang kedua di sini poin kedua adalah dia punya keluhan mata. Nah, karena dia punya keluhan mata dan suka warna pastel, di situ otomatis kita harus bikin aplikasinya yang warnanya soft. Kedua, tulisannya nggak boleh kecil-kecil atau bukan kecil ya, nggak boleh tipis. Karena mungkin kalau tipis susah dibaca dan lain-lain. Jadi saat kita bikin aplikasi di dalamnya, kita udah dapat informasi nih dari sini. Desainnya tuh harus kayak gimana, stylenya atau jenisnya, gayanya kayak gimana gitu. Warna yang mau kita pakai harus kayak gimana. Dan terus misalnya tulisan di dalam aplikasi itu harus kayak gimana bentuknya. Dari situ kita lanjut juga ada sebenarnya ini bukan jarang dipakai, butuh nggak butuh. Jadi butuh sih butuh, cuman nggak harus dibentuknya kayak gini gitu. Ada kayak cuman tulis, ya udah dia tuh introvert, dia tuh orangnya kreatif, dia tuh orangnya sibuk dan lain gitu doang. Gak usah dibentukin kayak gini chartnya ya. Cuman ini karena saya bikin pakai Figma dan dia template. Alhasil ya udah saya pakai ngikutin dari template yang ada. Nah, di sini biasanya kita terlepas dari gambar bentuknya atau stylenya ya. Style dari si bagian personality ini, kalau dari user persona biasanya kita nulisin karakteristik dia ya, orang itu kayak gimana. Di sini kita bukan asumsiin ya, kita dapat informasi dari hasil interview kalau misalnya si Dinda itu ekstrovert, terus dia orangnya nggak analitik, nggak kreatif banget, jadi dia ada di middle, dia ada di tengah-tengah. Terus yang jelas dianya busy, dia sibuk, jadi nggak punya waktu yang banyak. Jadi terus yang selanjutnya dia tuh orangnya agak messy atau agak-agak acak-acakan, dan itu juga nyambung dengan statement yang awal di mana dia sering lupa dengan aktivitasnya karena saking sibuknya dan acak-acakannya kegiatannya, hasil dia lupa gitu. Di sini selanjutnya dia tuh orangnya independen, jadi karena dia sering ngelakuin semuanya sendiri, dia butuh aplikasi gitu ngebantu ngingetin. Kalau misalnya dia orangnya deket sama orang lain gitu ya, bukan deket ya, bisa bergantung dengan orang lain, dia mungkin bisa nanya ke temannya atau minta reminder atau apa lewat chat atau apa gitu. Tapi dia orangnya agak independen, alasannya dia butuh aplikasi. Terlepas pasif atau aktif begitu nggak saya set karena sebenarnya sih dia aktif ya, cuman nggak saya set doang karena kemarin cepet-cepet. Nah, dari sini ini bisa jadi suatu landasan kita ngedesain produk, fiturnya harus kayak gimana, terus flow dari aplikasinya itu kayak gimana, itu bisa jadi landasannya dari sini. Contohnya dia adalah Messi, orangnya acak-acakan. Biasanya orang yang Messi ini nggak mau lihat style aplikasi yang padat banget atau yang rapih banget gitu. Dia mau yang agak ekspresif atau misalnya agak acak-acakan, dan dia oke dengan itu gitu. Tapi kalau misalnya orang organize, orang-orang yang mau tertata, saat dia buka aplikasi ada acak-acakan atau enggak lurus saja sedikit, dia udah enggak suka tuh pakai aplikasinya. Begitu juga dengan yang poin ketiga yang busy atau time rich, dia kalau misalnya orang sibuk, dia nggak mau flow aplikasinya terlalu panjang, nggak mau terlalu ribet, bahkan nggak mau ada embel-embel kayak misalnya kalau misalnya dia mau klik ini ada animasi dulu atau misalnya ada ilustrasi dulu, nah itu dia biasanya orangnya nggak mau karena dia waktunya sibuk, dia terbatas. Alhasil si flow aplikasi saat mau
ngegunain suatu fitur, dia harus cepat gitu buka fitur tersebut. Mau cepat ke arah output yang mau dia dapat gitu ya. Dari situ sebenarnya kita udah dapet nih aplikasi yang mau kita bikin tuh kayak gimana, aplikasi yang harus kita bikin buat si user dengan kondisinya user personanya di sini adalah Dinda tuh kayak gimana gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita kan udah grab nih informasi dia tuh kayak gimana. Nah, kadang ada beberapa perusahaan atau ada beberapa tim ya yang masih pakai yang namanya user journey. Walaupun saya di kantor saya udah nggak pakai user journey ya, karena usernya juga user internal, ngapain pakai user journey. Nah, ada juga setelah tadi user persona ada namanya user journey. Ini contohnya aja table. Jadi oh itunya nggak masuk ya, dia nggak muncul nih di PPT-nya. Jadi kalau user journey ini adalah kalau misalnya kita ngomongin suatu produk, saat kita bikin atau misalnya kita buat aplikasi ini dan dipakai sama si Dinda ini, dia tuh ada perasaannya atau journey-nya, langkah-langkahnya itu kayak gimana. Ini harusnya ada icon, cuman saya nggak tahu kenapa nggak copy. Jadi nanti saya jelasin secara verbal aja gitu ya, kena feeling sama talk-nya. Jadi di sini misalnya ada beberapa step ya. Ini kita ngomongin AIDA, awareness, consideration, acquisition, service, dan loyalty. Ini sebenarnya ada hubungannya sama marketing, produk marketing atau produk branding. Jadi kalau misalnya kita stepnya apa? Step pertama adalah dianggapkan kalau adalah si Dinda tuh belum tahu aplikasi kita ya. Sorry ya, agak berisik di luar. Kayak udah. Oke, di sini adalah tahap pertama di mana si Dinda itu sebenarnya belum tahu dengan aplikasi kita. Atau anggap aja siapapun itu gitu. User kita tuh belum tahu dengan aplikasi kita. Di sini anggapan adalah user kita tuh nyari aplikasi buat scheduling. Nah, harapan dari tim kita adalah si user kita tuh menemukan aplikasi scheduling yang kita buat gitu. Jadi gimana caranya si usernya tuh atau calon-calon user kita tuh menemukan aplikasi yang kita bikin gitu buat yang pecahin si masalah dia scheduling. Nah ini tadi saya bilang ada hubungannya sama marketing, di sini ada hubungannya dengan tentang opportunity. Untuk mencapai si goal atau si experience tersebut, kita tuh harus optimasi tentang presence digital kita atau produk kita gitu. Produk kita tuh harus kita marketingin atau kayak gimana biar biar apa namanya? Sorry, biar kalau misalnya si usernya atau si Dinda ini nyari aplikasi kita di Google Store, Google Play Store ya, App Store, atau misalnya bahkan si Dinda itu nyearching di Google doang, dia nemu aplikasi kita gitu buat dia pakai. Hasil bisnis kita bisa jalan lah ya, istilah bisnis kita atau produk kita itu bisa jalan berkelanjutan karena dipakai user. Nah, tapi gimana caranya kalau itu biasa aplikasi itu apa ya? Atau misalnya kita iseng nyari aplikasi ya, bukan kalau misalnya kita udah tahu mau anggap aja kita mau download game gitu. Gamenya apa, game Mobile Legends, ya udah itu mah udah kita nggak nyari karena Warzone dan lain udah tahu lah, kita udah tahu apa yang mau kita download. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang aplikasi mana yang mau kita download, bisa kita cari satu-satu tuh. Kita buka si halaman aplikasinya di Google Store, Google Play Store ya. Kita buka, kita lihat fitur-fiturnya, kita lihat screenshotnya dan lain-lain. Itu tuh masuk ke tahap consideration gitu ya. Gimana caranya kita nge-grab attention mereka dengan fitur-fitur yang ada, screenshot yang ada, biar dia mau install. Atau misalnya user kita tuh atau si Dinda ini mau install aplikasi kita. Nah, kalau misalnya di sini dia cuma ngelihat doang, nggak install, berarti ada yang salah dengan optimasi produk kita gitu ya, waktu di distribusi yang di App Store atau di Google Store.
Nah, kalau misalnya dia ke-download, baru itu yang masuknya ke tahap acquisition. Ini bahasa marketing sih. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti juga, it's okay. Cuman saya coba jelasin. Acquisition ini jadi saat dimana si user kita tuh mulai pakai produk kita. Kalau misalnya bahasa marketing non aplikasi ya. Kalau di uh, secara umum ya, saat user beli produk kita, kalau misalnya kalau beli baju ke toko, nah saat user itu beli dan bayar, nah itu adalah tahap di mana kita acquisition gitu ya. Nah di sini cuman kalau kita aplikasi digital dan gratis adalah user action-nya adalah saat Dinda mengunduh aplikasi atau install aplikasi. Kalau misalnya Dinda udah mulai install aplikasi, sebenarnya sih nggak ada yang bisa kita optimasiin secara konkret ya kalau untuk case kali ini ya. Tapi kalau untuk case-case beberapa case yang mungkin kompleks itu bisa aja yang bisa kita optimasiin. Nah terus kalau udah di download nih, dia kan bakalan pakai setiap ini ya, pakai setiap dia beraktivitas atau bisa dia mau beraktivitas dia scheduling. Tahap selanjutnya atau service, dia bakal mulai itu nyoba fitur-fitur aplikasinya. Nah kalau misalnya si Dinda udah pakai, dia punya harapan dong, dia punya harapan di mana fiturnya dapat memenuhi kebutuhan dia. Nah dari situ sebenarnya kita getter aplikasi atau getter informasi ya, getter information dari saat dia pakai si usernya pakai aplikasi. Sebenarnya kita sebagai orang produk kita nge-getter informasi juga gitu. Gimana sih caranya kita ngoptimasi fitur-fitur yang ada atau misalnya kita dapetin informasi si user ini butuh fitur tambahan apa dan lain-lain. Dari sini jadi landasan kita ngelakuin namanya iteratif, sorry saya agak sedikit lupa. Ada proses yang namanya iteratif kalau dalam desain. Jadi kalau misalnya desain udah jadi dan udah dipakai sama user, kita ngumpulin data terus-terusan untuk melakukan proses iteratif. Proses iteratif ini apa ya? Buat ngembangin atau misalnya matangin dari suatu produk gitu, berdasar mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan usernya kayak gimana. Jadi kita terus-terusan ngedesain lagi yang tadinya udah jadi, kita survei ulang, kita riset ulang produknya, walaupun udah jadi kita terus-terusan survei, kita terusan riset, kita dapetin data dari situ, kita terus redesign atau misalnya kita kembangin desain produknya itu kayak gimana. Tuh di sini di service tuh kita bakal ada berkelanjutan, proses berkelanjutan. Dan terakhir ada loyalty. Kalau misalnya si produk kita udah dipakai terus-terusan, berarti kan usernya nyaman tuh. Nah, dengan kondisi atau quality experience-nya, usernya udah fiturnya udah memenuhi nih, udah memenuhi kebutuhan si usernya dan makanya dia pakai secara rutin. Nah, kondisi saat ini ya udah balik lagi ke tadi iteratif gitu. Kita lakuin perbaikan kalau misalnya ada yang error, kalau misalnya ada fitur-fitur tambahan yang mungkin yang tadi saya bilangin kalau di MVP-nya cuma bikin scheduling, tapi kalau kedepannya bakal ada fitur untuk nambahin informasi tentang workshop atau webinar gitu ya. Di sini di tahapnya kalau misalnya dia udah berkelanjutan gitu. Kenapa kita ngomongin nambahin fiturnya kalau misalnya usernya udah ada dan loyal? Kenapa? Karena kalau misalnya sekedar dia pakai doang aplikasi dan terus dia hapus, berarti apa namanya? Uh, ada yang salah gitu dari situ. Dari desain awal kita ada yang salah. Alhasil ngapain kita ngembangin aplikasinya lebih lagi untuk nambahin fitur ya? Bukan ngembangin benerin yang ada, tapi nambahin fitur tuh kita skip dulu, kita benerin dari fitur-fitur yang dasarnya dulu gitu. Udah itu running, usernya udah suka, baru kita nambahin fitur. Jadi jangan kebalik. Jadi kadang kadang ada aja user-user atau bukan user ya. Kadang ada aja product designer atau product developer yang saat dia bikin suatu aplikasi, dia banyak tuh dijalin dulu masuk fitur-fitur banyak. Tapi fitur utama yang jadi permasalahannya itu dia nggak kembangin atau nggak di-maintain. Alhasil usernya keburu kabur gitu. Karena ya tujuan utama dia pakai itu fitur utamanya gitu. Ngapain kita ngembangin fitur-fitur yang lain kalau misalnya fitur utamanya belum running. Tapi ada juga di mana kita harus menghapus suatu fitur gitu. Kayak contoh Gojek. Gojek berapa kali tuh nambah dan menghapus fitur ya. Kayak mulai dari GoClean, GoMessage, GoMessage. Apa namanya GoClean yang buah-buahan tuh. Saya lupa ya, yang dia jualan sayuran gitu lah.
bukan jualan sayur, yang jualan bahan baku gitu buat masak. Saya lupa Gomart atau apa gitu. Ya, itu tuh ada beberapa kali perubahan gitu dari mulai dia emang benar dihapus kayak Goclean tuh emang beneran dihapus. Terus ada juga yang namanya di pivot tuh ada perubahan dari si fiturnya, yang tadinya harusnya apa gini. Kalau pivot sih biasanya bukan fitur doang ya, dari bisnisnya juga berubah. Kayak sekarang Bukalapak yang asalnya jualan-jualan sekarang ada isu jadi cuman jualan ini ya bukan konten, produk-produk digital ya, kayak cuman jualan pulsa, jualan voucher dan lain-lain. Itu istilahnya pivot. Jadi kalau misalnya produkku udah nggak ada user yang loyal, ada kemungkinan produk tersebut atau misalnya brand tersebut atau perusahaan tersebut harus pivot, perubahan dari bisnis A ke bisnis B. Sebenarnya kalau dari materi sudah itu doang. Nanti kita ada praktek bukan gimana ya, kita bakal praktek bikin user persona. Hands-on-nya tetap pakai Figma, jadi nanti juga ngedesainnya pakai Figma. Mungkin itu aja sih kalau dari materi, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita mulai praktek? Masih ada waktu tuh 45 menit sampai jam 9 ya. Walaupun bisa kita lebih sih, karena kita mulai 7.30 ya. Itu sih, Kang. Ada yang mau ditanyain dulu, Kang? Materinya emang nggak terlalu banyak kalau untuk si Divan ya, karena sebenarnya sebagian udah dibawa di kemarin ya. Jadi ini mah cuma emang mau kita praktekin aja sih di tahap Divan-nya. Jadi materi dari PPT-nya cuma sekilas doang. Nanti kita praktekin. Gitu, Kang. Teh. Saya mau ditanyain dulu nggak sebelum kita praktek? Yuk, yuk ngomong yuk. Ngobrol. Cuma ada berapa orang ya? Bentar. Sedikitan ya hari ini. 10 orang termasuk saya. Oke. Ini nggak ada. Ya mungkin karena sedikitan tuh, saya nggak tahu ya tim panitia, tolong dikoreksi. Ini mungkin karena sedikit yang join tuh karena mungkin di share-nya cuma di grup insentif ya. Insentif. Intensif doang ya. Kalau kemarin kan di share juga ke grup yang sebelumnya tuh. Yang study jam UI UX tuh. Udah kan itu UI UX doang tuh, isinya 62 orang. Kalau yang intensif kan, saya nggak tahu apakah yang daftar intensif doang atau kayak gimana. Oke, Kang Teteh, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Yuk, gimana? Kalau ada nggak? Kalau ada mau tanyain. Kalau chat juga nggak apa-apa. Biar saya nggak ngomong sendirian. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita mulai coba ngebikin suatu user persona ya. User persona sebenarnya banyak aplikasinya. Cuman kalau saya sama tim saya nggak mau ribet, karena akhirnya kami kalau di industri itu banyak kerjaannya tuh nggak cuma begini-ginian doang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai aplikasi lain silakan. Tapi kalau misalnya di kami biasanya kita pakai persona ya. Untuk materi boleh di-share, boleh. Ntar di-share ya. Ntar yang kemarin juga lupa di-share ya. Ntar saya share sekalian ya. Ini biasanya kalau misalnya kita ngedesain di perusahaan ya, karena kan nggak mau ribet ya, nggak mau banyak aplikasi. Alasannya kita pakai Figma juga. Di sini ada Fig Jamboard. Jadi biasanya kita kalau misalnya buat ideation atau misalnya buat empathize, kita pakai yang kayak gini gitu. Dari sini kan ada, oh ini linknya beda ya, bukan link yang tadi, sorry. Saya copy linknya ke grup atau kemana? Ke chat aja ya. Mana chat? In call message. Oke,
Saya kasih linknya, jadi kalau teman-teman mau join ngedesain, bukan ngedesain ya, bikin user persona bareng-bareng di sini boleh. Kalau mau di aplikasi lain juga nggak apa-apa. Eh, salah setting ya? Cuman view doang ya? Coba deh, bisa edit nggak? Kayak udah saya edit sih, buat akses edit ya. Nggak tahu linknya sama atau nggak. Bentar. Oh, sama. Kayak di sini ada berapa orang? 3 ya? Beda. Kita bikin suatu user persona sebenarnya banyak caranya. Cuman kalau misalnya pakai si Figjam ini ada template-nya. Jadi kalau teman-teman bikin pakai Figjam di bawah sini nih, kelihatan nggak? Kalau nggak bisa ikutan ngedesain juga nggak apa-apa, asal lihat aja deh, ikutin materinya. Nah di sini ada plus, di plus itu ada beberapa template yang udah jadi sebenarnya. Mulai dari untuk brainstorming atau untuk meeting, untuk bikin diagram dan lain-lain itu udah ada, bisa dipakai. Nah, di sini saya mau pakai untuk template untuk ini ya, apa namanya? Jadi itu user persona. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin user interview, user journey map juga sebenarnya di sini ada, tapi di sini yang saya mau pakai adalah user persona. Template udah jadi. Oke. Okay. Ini ada, kalau kita pakai template sih di sini ada informasi ya, pakai tipsnya, producers. Terus dia tuh ada beberapa ini ya. Nah, ada sebenarnya ada dua panel atau dua page yang kepake. Yang pertama itu adalah basic information dia sama more about. More about ini tuh jadi informasi-informasi yang kita udah grab dari si user ini tuh biasanya kita masukin di sini gitu. Jadi mulai kayak apa sih yang tertarik, yang apa sih hal yang membuat dia tertarik gitu, yang kalau tadi sih saya udah tulis ya, lebih pisahin ya, dia uh, apa yang dia suka gitu dari hal-hal yang dia suka dari kehidupan sehari-hari, terus apa yang influence dia, ya aplikasi apa sih yang sering dia pakai gitu, alhasil nggak influence kebiasaan dia, terus goals dia tuh apa, needs atau kebutuhan atau ekspektasi dari suatu produk dia tuh kayak gimana, terus motivation dan pain point bisa ada di sini. Nah, terlepas kita mau ngomongin ini, karena kan kita nggak ngelakuin riset ya. Sebenarnya sih kalau workshop atau misalnya ngomongin yang sih kita harusnya sebenarnya ada praktek buat ngelakuin interview ya ke orang lain. Cuman kadang gitu nggak possible, asal kita skip, kita loncat, kita ngebikin suatu persona. Nah, dari sesi sebelumnya sebenarnya saya udah nyoba ajak teman-teman buat praktek ya, bikin brief dulu, yang pertama brief. Terus kemarin juga sesi sebelumnya buat dipecahin jadi informasi-informasi. Baru dibikin jadi user persona di sini gitu. Nah, kenapa saya minta bikin brief? Karena biar teman-teman tahu bikin personanya siapa gitu yang mau dibikin atau informasi yang kita mau kita jadiin user persona itu apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kemarin nggak nyoba praktek 2 sesi atau misalnya bahkan baru join kemarin banget sesi terakhir, silakan dicoba aja kalau misalnya mau ikutin lanjutin prakteknya ya. Di sini ini template yang dibikin, yang disediain dari Figma untuk Figjam. Di sini ada nama, ada foto. Ini fotonya bisa diganti, silakan. Kalau mau ganti di sini, kalau Figjam tuh dia agak sedikit berbeda ya dengan Figma biasa. Jadi ini emang digunakan untuk kita kolaborasi sama orang, tapi untuk sebatas kayak bikin bikin output-output yang emang bukan desain gitu, tapi dasar-dasar dari desain user persona lah, flowchart lah, user journey dan lain-lain ada di sini. Dan yang paling penting kalau misalnya kita pakai Figma, produknya Figma mau itu Figjam atau apapun itu, kita bisa kerjain bareng-bareng gitu secara real time, banyak kan. Di sini teman-teman bisa di copy aja basic information-nya atau kayak tadi diklik di sini di plus, buka template.
template-nya diketik user persona, ntar muncul itu di copy aja atau diklik aja, nanti kita bakal ngerjain. Nah, dari sini saya contohin dulu, di sini ada foto. Ini saat diklik, ini ada beberapa opsi ya di atas. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di Google Meet-nya di zoom aja bisa sih, kalau nggak salah. Ada beberapa item dan ini bisa kita ganti gambarnya. Kalau misalnya mau pakai foto orang bisa. Dan nggak akan saya ganti karena ya udahlah gini dulu gitu. Terus dia masukin namanya, nama si user kita tuh siapa, yang jadiin kita user persona atau yang kita ajak dia interview ya. Saya siapa, yang tadi saya Dinda ya. Terus asset type-nya adalah dia orangnya super sibuk. Archetype itu adalah sebenarnya bisa dipakai apa aja, cuman biasanya kalau kita bikin user persona, kita ngasih tagline atau headline, sedikit headline ya tentang user kita. Terus ada informasi lain seperti umur, terus pekerjaan dia apa, lokasi dia kerja di mana atau tempat dia tinggal di mana, informasi lain itu bisa diisi. Terus ada biodatanya, itu narasi, paragraf bisa diisi. Link 1, link 2, link 3 ini biasanya bisa dipakai juga untuk sosial media dia atau apapun itu. Kalau misalnya emang konsen ya. Konsen dia mau nge-share sosial medianya, user yang kita ajak interview ya. Baru kita ngomongin personality-nya, hasil dari interview. Karena kita nggak beneran lakuin interview, kalau teman-teman mau praktekin bikin ini, personality-nya diacak-acak aja. Bukan maksudnya acak ya, sesuaiin aja dengan kebutuhan gitu, apakah mau di extrovertin atau misalnya kita mau dianalitikin, itu terserah. Nah, untuk sementara itu dulu deh kalau mau dipraktekin. Teman-teman bisa bikin dulu si basic information-nya itu di copy paste atau bisa ditambah pakai yang plus tadi, silakan. Sama informasi doang. Jadi kalau misalnya untuk sesi 4 sampai 8 ini banyak praktek. Jadi kalau misalnya nggak dipraktekin materinya sayang gitu. Jadi ngapain juga gitu ditontonin atau misalnya ngapain juga ikutin si study jam-nya karena di sesi sekarang sampai selanjutnya isinya praktek. Ini masih praktek basic, jadi kita masih nyoba bikin yang paling simpel dari tahapan define ya. Yang paling simpelnya adalah bikin user persona gitu. Silakan kalau misalnya ada mau bikin dulu, bikin lanjut di bawah, ntar kita review bareng-bareng. Karena kita sampai jam 21 ya, 21.30 ya, karena kita mulai mulai kan 19.30 ya. Jadi kita masih ada waktu 1 jam, kalau teman-teman mau bikin silakan. Eee, diharapkan sih bikin ya, karena kalau untuk sesi sekarang sampai selanjutnya emang materinya nggak banyak, materi teori nggak banyak, banyaknya praktek. Jadi kalau misalnya bikin nanti kita review gitu. Nah, cuman untuk bikin ini, eee, teman-teman harus ada brief dulu gitu. Jadi buat tahu yang mau dibikin tuh apa, hasil usernya tuh apa. Kalau nggak nyari brief atau nggak bikin brief, pakai generator bisa. Terus kalau nggak nyoba sama sekali, ya udah itu mah ngasal aja, yang penting bisa ke-grab informasinya. Mungkin itu dulu dari saya, silakan kalau mau ngedesain, mau praktekin dulu, nanti, kita balik lagi. Saya AFK dulu ya, paling 10 menit atau berapa menit, saya AFK dulu. Sambil teman-teman mau ngerjain, silakan juga kerjain dulu si ininya ya, si prakteknya, biar kita bisa review bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan bisa saya, jelasin ke teman-teman. Itu aja sih dulu, silakan lanjutkan dulu, prakteknya gitu. Saya AFK dulu bentar.